Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tafia. Saya dari Universitas Awal Bros, jurusan Ilmu Keperawatan kelas A semester 1 dan tingkat 1. Di sini saya akan membuat video penjelasan artikel tentang hubungan antara kualitas tidur dan kinerja akademik mahasiswa. Selamat menonton. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian sudah bergadang ngerjain tugas, terus hasil nggak maksimal dan besoknya malah susah fokus di kelas? Nah, hal iya bisa jadi masalah tuh dari cara belajar kalian dan juga kualitas tidur. Nah, tidur adalah kebutuhan dasar saat kita tidur. Tubuh dan otak melakukan pemulihan. Nah, mulai dari perbaikan sel, pengaturan hormon, sampai penguatan daya ingat. Nah, sayangnya mahasiswa kesehatan sering mengorbankan waktu tidurnya. Tugas menumpuk, jadwal praktik yang padat, terus tuntutan akademik yang tinggi, yang membuat bergadang terasa seperti hal biasa. Nah, kualitas tidur itu nggak hanya soal lama tidur ya guys. Tidur yang berkualitas itu adalah kitanya mudah terlelap, tidak sering terbangun, tidurnya nyenyak, dan kita pun bangun dengan tubuh yang segar dan tidak capek gitu ya. Nah, kalau pola tidurnya tidak teratur, tubuh akan sulit menyesuaikan diri guys, dan kualitas tidur pun menurun. Nah, sekarang kita bahas faktor-faktor apa yang mempengaruhi kualitas tidur pada mahasiswa kesehatan khususnya. Nah, yang pertama adalah faktor beban akademik. Nah, tugas yang menumpuk, laporan praktik, dan jadwal ujian yang membuat mahasiswa sering belajar sampai larut malam. Nah, akibatnya waktu tidur kita itu pada berkurang dan pola tidur kita tuh menjadi tidak teratur. Faktor kedua adalah stres dan tekanan psikologis, rasa cemas terhadap nilai, dan melakukan kesalahan pada praktik. Nah, itulah yang membuat pikiran kita tuh sulit tenang saat menjelang tidur. Walaupun tubuh kita lelah, pikiran tetap aktif dan sulit untuk terlelap. Faktor ketiga adalah kebiasaan dan gaya hidup. Nah, ini nih, teman-teman sering banget menggunakan HP sebelum tidur. Baik belajar maupun hiburan membuat otak terus terstimulasi oleh paparan cahaya layar yang menghambat tubuh untuk masuk ke fase istirahat. Nah, selain itu adalah konsumsi kopi dan minuman berkafein juga dapat mengganggu kualitas tidur jika tidak dikontrol guys. Nah, jika kualitas tidur terganggu, kemampuan berpikir dan daya ingat dan konsentrasi pun ikut menurun guys, dan mahasiswa menjadi kurang fokus dan sulit memahami materi perkuliahan. Nah, dalam pelajaran kita ini adalah kondisi ini sangat beresiko. Mahasiswa itu kita kan dituntut untuk teliti dan fokus, mampu mengambil keputusan dengan baik. Nah, kurang tidur dapat membuat mahasiswa kurang percaya diri dan lebih mudah melakukan kesalahan. Jika gangguan tidur berlangsung lama, mahasiswa itu bisa mengalami stres berkepanjangan, terus burnout akademik, dan perkuliahan pun terasa semakin berat. Nah, karena itulah ya teman-teman, kita harus menjaga kualitas tidur, karena kualitas tidur adalah bentuk tanggung jawab bersama. Mahasiswa perlu mengatur waktu, mengurangi bergadang tidak perlu, dan membiasakan pola tidur yang teratur. Sementara itu, institusi pendidikan juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan akademik yang lebih mendukung kesehatan mahasiswa. Ingat ya guys teman-teman. Nah, tidur itu bukan tanda malas, dan tidur itu adalah bagian dari proses belajar kita. Dengan kualitas tidur yang baik, mahasiswa kesehatan dapat belajar lebih optimal dan siap menjadi tenaga kesehatan yang profesional dan bertanggung jawab. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.